Shalom saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita yang terus kita rasakan sampai saat ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat ini saya mengajak kita untuk membaca dan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Filipi 3 ayat 8. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Renungan kita saat ini saya beri judul Jangan Hidup di Masa Lalu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentunya semua orang mempunyai masa lalu. Baik itu masa lalu yang buruk dan yang baik. Dan hal ini tidak terpisahkan dari perjalanan hidup kita. Mungkin kita pernah gagal dalam usaha, kita pernah bangkrut, kita pernah gagal dalam rumah tangga, atau kita pernah kehilangan orang yang dicintai, ataupun kita pernah melakukan dosa dan kesalahan yang sangat fatal. Mungkin masa lalu kita adalah seorang yang jahat, seorang narapidana dan lain sebagainya. Tetapi jangan sampai masa lalu kita selalu membayang-bayangi kita. Banyak orang belum bisa move on dan menjadikan masa lalunya sebagai penyebab depresi, stres, bahkan ada yang sampai mengalami gangguan mental, dan ada pun orang yang sampai bunuh diri karena bayangan masa lalu. Dalam pembacaan firman di saat ini, Rasul Paulus yang dahulunya adalah seorang penindas, pembunuh dan penganiaya pengikut Kristus, yang pada waktu itu perbuatannya dianggap mulia, tetapi ketika dia mengenal Kristus, dia menganggap bahwa itu adalah sampah. Dan ketaatannya pada ajaran Yahudi, ketika dia mengenal Kristus, dianggap itu sebagai satu kerugian. Dia melepaskan kebiasaan lama dan semua masa lalunya hanya untuk memperoleh Kristus. Saudaraku, marilah kita ambil hikmat dari kisah Rasul Paulus ini. Memang mungkin masa lalu kita buruk, tetapi ingatlah, kita tidak bisa mengubah masa lalu kita. Tapi kehidupan kita saat inilah yang menentukan masa depan kita. Bagaimana kita melupakan masa lalu kita? Jawabannya hanya satu, hiduplah dalam Kristus. Karena hidup dalam Kristus pasti memberikan harapan, kedamaian dan kasih. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kehidupan yang baru kita bersama Kristus, itulah yang akan menentukan masa depan kita. Jadikanlah masa lalu kita sebagai pelajaran, bukan kenangan. Rasul Paulus mengatakan, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudaraku, perjalanan kita masih panjang. Jangan buang waktu untuk mengingat masa lalu kita. Jika ada dosa besar yang masih mengikat kita, bertobatlah. Mintalah Tuhan mengampuni dosa masa lalu kita, dan hiduplah seturut kehendak Tuhan. Jangan berbuat dosa lagi. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami terus merasakan kasih dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Walau kami menyadari kami masih jauh dari Engkau. Banyak perbuatan salah dan dosa kami, baik dosa masa lalu ataupun kesalahan yang kami lakukan saat ini, yang masih membelenggu kami. Ampunilah kami Bapa. Biarlah kami hidup baru dalam roh dan kebenaran-Mu. Karena kami yakin hanya bersama-Mu kami bisa merasakan kedamaian dan ketenangan.
dan kami bisa melupakan masa lalu kami yang buruk. Ubahlah kehidupan kami Tuhan, untuk terus memancarkan kasih dan terang-Mu dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu yang selalu menuntun kami kepada masa depan kami yang penuh kebahagiaan. Ampunilah dosa kami Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bawa doa ini. Amin. Demikianlah perenungan kita di saat ini. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Dan marilah kita bagikan video ini kepada sesama kita agar dapat memberkati banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita.